Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini atas karunia dari Allah Jualla kita diberikan kesempatan hadir di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga. Baiklah, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan mempelajari matan Abi Syuja'. Terakhir kita membaca perkataan Al-Imam Al-Qadi Al-Hafidh Abu Syuja' di mana beliau mengatakan wal hayawanu kulluhu tahir, dan hewan semuanya tahir, illal kalba wal khinzir wa ma tawallada, kecuali anjing dan babi dan apa yang lahir dari anjing dan babi ini, au min ahadihima, atau dari salah satunya. Maksud perkataan al-Imam Al-Qadi Abu Syuja' dari salah satunya, yaitu apabila anjing ini mungkin dikawinkan dengan binatang lain, maka yang lahir dari itu hasil kawin silang anjing tetap najis. Babi mungkin dikawinkan silang entah dengan apa, wallahu alam, kita tidak tahu. Seandainya ada, kemudian lahirlah dan hasil lahirnya itu juga najis. Ini maksud di perkataan Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja'. Wal maitatu kulluha najisah, bangkai semuanya najis, kata beliau. Illa samaka, kecuali ikan, karena ikan itu kemudahan dari Allah, tidak Allah wajibkan untuk disembelih. Karena bagaimana mungkin antum menyembelih ikan teri? Banyak ikan teri yang dijual, kan tidak mungkin disembelih. Tapi Allah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia, ikan tak perlu disembelih. Dan semua jenis binatang laut tersebut tak perlu disembelih, binatang air. Udang, bayangkan udang kecil-kecil itu, udang apa namanya bahasa kita kalau di sini? Yang kecil-kecil bisa campur sayur. Alhamdulillah, karena tidak ada kewajiban menyembelih, itu kemudahan. Dan begitu juga dengan belalang. Tapi belalang jarang kita yang mengkonsumsinya. Hukum asalnya halal, boleh tanpa disembelih juga. Wal adami, dan juga bangkai manusia. Maka bangkai manusia tidak najis. Bangkai manusia suci dan tidak najis. Oleh karena itu, seseorang yang menyentuh bangkai manusia, dia tidak ada kewajiban harus mencuci bekas yang disentuhnya. Nabi SAW ketika beliau wafat, sahabat banyak mencium kening Nabi, dan tidak ada riwayat yang menjelaskan sahabat mencuci bagian yang menyentuh bagian dari tubuh mereka, menyentuh jasad Nabi SAW. Begitu juga ketika mereka menyentuh bangkai-bangkai orang-orang kafir yang terbunuh dalam peperangan, tidak ada mereka mencuci kembali bagian tubuh mereka menyentuh bangkai-bangkai tersebut, karena hukum asalnya adalah suci. Kemudian perkataan beliau, nah ini yang kita baca malam hari ini.
Dan Al-Imam Al-Hafidh Abu Suja' berkata, wa yugsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marrat. Dan dicuci ina itu bejana air, wadah air, ember, baskom, tempat air, min wulughil kalb, dari bekas minum anjing. Wulugh itu minum dengan lidah. Anjing kalau minum kan lidah dijulurkannya. Pernah lihat? Kalau tidak pernah lihat, saya pun tidak pandai pula mencontohkannya. Pernah lihat anjing minum? Mirip kucing, mungkin juga mirip seperti itu. Tapi kucing tidak najis. Tapi kalau anjing najis. Min wulughil kalbi wal khinzir. Nah, kemudian Al-Imam mengatakan babi juga. Bekas minum babi, tidak tahu babi minumnya seperti apa. Saya belum pernah lihat secara betul-betul memperhatikan babi minum. Apakah mirip seperti anjing atau tidak minumnya. Kata Al-Imam, dicuci sebanyak 7 kali. Ihdahunna bit-turab, salah satunya dengan menggunakan tanah. Perkataan beliau bahwasanya dicuci 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah, maka di antara dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh imam-imam atau ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Jika anjing minum dari wadah air salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Kalimat falyaghsilhu itu mengandung perintah. Hendaklah dia mencucinya, dan perintah mengandung makna wajib. Berarti dia mencucinya sebanyak 7 kali. Dalam riwayat Muslim disebutkan, hadis yang riwayat Muslim, tahuru ina'i ahadikum, mensucikan wadah air salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, jika minum dari air yang ada di situ anjing minum dari air yang ada di situ, ayaghsilahu sab'a marrat, hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahunna bit-turab, cucian yang pertama itu dengan tanah. Nah, di sinilah dengan tanah ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah diambil tanah langsung digosokkan atau dibasahkan dengan air, dicampur dengan air, lalu dengan air? Di sini ada khilaf, yang manapun juga tidak masalah. Karena Nabi pun tidak menjelaskan bagaimana. Itu ijtihadnya para ulama memahaminya. Tapi yang pertama dengan tanah, bukan yang terakhir. Sudah dicuci 3 kali bersih-bersih, tiba-tiba yang terakhir lagi dengan tanah. Tidak tepat. Karena Nabi pun dalam hadis sahih ini, hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga riwayat Daruqutni dan sebagainya, yang pertamanya dengan tanah. Kalau di sini mungkin apakah masih banyak anjing sekitar sini, dekat rumah-rumah antum? Tapi kalau kita tidak melihat, misalnya kita ada tempat penampungan air hujan di depan rumah, karena di sini kalau air tanahnya mungkin agak berwarna, lalu dimanfaatkanlah air hujan ditampung, dan mungkin saya di sekitar rumah ada anjing. Kalau kita tidak melihat anjing itu menjilat, kita tidak boleh menghukumi, oh ini boleh jadi ini dilihat anjing. Karena hukum di dalam Islam tidak dibangun di atas dzan, prasangka, tapi di atas bukti nyata. Terlihat anjing minum baru dihukumi najis. Kalau tidak terlihat, maka tidak boleh dihukumi najis. Walaupun banyak anjing berkeliaran dan sebagainya. Misalnya juga sebagian orang mengatakan, sendal saya hilang sebelah dibawa anjing tetangga ke sana. Kalau tidak melihat dengan mata kepala kita, atau tidak ada yang melihatnya, maka kita tidak boleh menghukumi itu bekas dijilat anjing dan sebagainya. Boleh jadi hujan lebat tadi malam terbawa hanyut sedikit agak jauh. Oleh karena itu hukum dalam masalah ini, maka ini dibangun di atas dasar yang nyata, fakta. Bukan berdasarkan kepada prasangka. Baik, ini hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang tadi mengatakan dicuci 7 kali, dan yang pertama dengan tanah. Kemudian di dalam lafaz Daruqutni
digunakan kalimat ihdahunna bil batha. Salah satunya tidak disebutkan itu di urutan yang keberapa, tapi salah satunya bil batha, dengan pasir atau dengan tanah yang mengandung pasir. Salah satunya bil batha. Nah, kalimat salah satu ini dijelaskan oleh hadis sebelumnya yang ada kalimat ulahunna. Ulahunna yang pertamanya, karena tidak pas kalau dipahami yang terakhirnya. Lebih masuk akal hadis Nabi itu yang mengatakan yang pertamanya, lebih sesuai dengan naluri kita. Dibersihkan dengan tanah, dicuci 7 kali, itu menunjukkan hak. Najis ini najis berat. Najisnya najis ghalidh, berat. Sampai seperti itu cara membersihkannya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bagaimana cara membersihkan wadah yang di situ ada air dan anjing minum dari situ. Kemudian ulama Syafi'iyah mengkiaskan babi dengan anjing. Mengkiaskan babi dengan anjing. Kenapa? Alasan mereka li'annahu aghlaz minhu, karena babi itu lebih berat lagi najisnya daripada anjing. Ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Dan bagian-bagian yang lain dari tubuhnya juga lebih najis lagi. Ini menurut pendapat mereka. Baik, kita lanjutkan membaca perkataan dari Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja'. Beliau melanjutkan perkataan, wa yughsalu min sa'irin najasat marratan ta'ti alaihi wa thalathatu afdal. Kemudian dicuci dari seluruh najis. Maksudnya mencuci, membersihkan seluruh najis itu 1 kali itu cukup. 1 kali cukup, tapi 3 kali lebih afdal, lebih utama. Najis selain anjing, selain jilatan anjing dan babi tadi, maka cukup 1 kali. Kalau 1 kali sudah dipastikan najisnya bersih, hilang, sudah cukup, tidak ada sisa najisnya. Kalau misalnya terkena kotoran manusia, ini gelas ada bekasnya, dicuci 1 kali sudah hilang. Tapi kalau dicuci 1 kali masih ada terlihat warnanya, baunya juga terlihat, 2 kali, 3 kali masih, berarti lebih. Harus betul-betul hilang. Karena membersihkan dari najis, hilang 3 sifatnya. Warnanya, aromanya, rasanya. Kalau rasa tentu tidak dirasa kalau ini. Ya. Nah, kalau pada benda-benda terlihat warnanya hilang, aromanya hilang, bau najisnya. Misalnya kencing manusia pada pakaian, nampak warnanya agak menguning bekas pakaian itu, baunya juga bau. Kalau mencuci, sekali cuci sudah hilang semuanya, sudah, itu suci. Tapi kalau sekali 2 kali belum hilang, berarti sampai hilang, diusahakan sampai hilang. Dan biasanya tidak ada yang harus sampai banyak-banyak lama-lama. Cukup direndam, lalu dibilas, hilang biasanya yang seperti itu. Jadi beliau mengatakan dicuci 1 kali dan 3 kali lebih utama. Di antara dalil yang beliau gunakan atau dalil yang digunakan oleh ulama-ulama, imam-imam kita dari kalangan mazhab Syafi'iyah, tapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Abu Daud. Sebagian ulama melemahkannya. Kanatis shalah khamsina. Adalah dahulu kewajiban salat itu 50 kali sehari semalam. Sanggup untuk 50 kali sehari semalam? Kalau anak rasa tidak sanggup. Coba hari sanggup 50 kali sehari semalam? Terpaksa tutup toko ya. 50 kali sehari semalam. Berdasarkan hadis, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Dahulu kewajiban salat itu awalnya Allah tetapkan pada Rasulullah itu 50 kali sehari semalam. Tapi Rasulullah tetap terus berusaha meminta keringanan, Akhirnya jadilah 5 kali sehari semalam. Ya. Kemudian wal ghuslu minal janabah 7 mirar. Dan mandi dari janabah itu sekali junub, mandinya 7 kali. Sekali junub 7 kali. Bayangkan 7 kali mandi selesai, mandi lagi 7 kali. Berdasarkan hadis ini.
Wa ghuslul bauli sab'a mirar, dan mencuci atau membersihkan baul, air seni, air kencing itu 7 kali. Harus seperti itu dahulu. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'al ay yas'alullaha at-takhfif. Rasulullah terus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar diringankan lagi. Karena Rasulullah lihat umatnya berbeda dengan umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu itu memang mereka itu tidak disibukkan dengan dunia seperti kita sekarang. Contoh, mereka dahulu kalau mau makan apa saja, petik dari hasil alam yang ada di sekitar mereka. Mau makan daging, ambil. Kalau kita sekarang kan susah. Harus bekerja, mencari nafkah, mengumpulkan uang untuk bisa mendapatkan apa-apa. Sakit harus ke rumah sakit. Kemudian ada keluarga yang sakit, masuk rumah sakit, dirawat lagi, dijaga lagi berapa hari. Banyak sekali yang membuat kita tidak akan sanggup 50 kali. Tapi orang-orang dahulu tidak ada seperti itu. Kalau sakit, banyak yang dari alam, obat-obatan dari alam yang bisa mereka manfaatkan untuk kesembuhan mereka. Mereka tidak memikirkan anak harus sekolah, pagi harus diantar, sore dijemput lagi. Maka bisa mereka. Tapi kita sekarang, Masya Allah, Allah itu maha tahu bagaimana hamba-hambanya di akhir zaman ini, umat akhir zaman ini. Allah berikan hanya 5 kali sehari semalam. Dan Rasulullah begitu memohon kepada Allah agar diringankan untuknya dan untuk umatnya. Hatta ju'ilatis shalah khamsan, sampai akhirnya salat itu dijadikan hanya 5 kali sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya pun 4 rakaat. Ada jarak waktu yang Allah berikan. Siang karena waktu beraktivitas, Allah wajibkan hanya subuh, manusia bangun dari tidurnya. Kemudian zuhur itu waktu istirahat kita. Setelah sekian jam beraktivitas, kita butuh istirahat. Dengan salat, maka di sebagian kantor atau tempat kerja ada istilah isoma, istirahat, salat, makan. Karena memang itu waktu manusia sudah butuh istirahat. Kemudian sore, asar, dan maghrib. Dan tidak ada Allah wajibkan jam 12 malam wajib salat. Allah tahu manusia butuh istirahat malam. Yang mau atau ada kekuatan ghirah, semangat untuk beribadah, bangun nanti sepertiga malam terakhir, salat malam. Tapi Allah tidak wajibkan. Allah hanya wajibkan 5 kali. Masya Allah. Karena memang kesibukan aktivitas dan memang kondisi kita, dunia kita menyebabkan seperti itu. Tidak mungkin atau tidak akan memberatkan jika 50 kali sehari semalam. Kita lihat hadis ini. Rasulullah meminta terus, memohon kepada Allah keringanan. Hatta ju'ilatis shalah khamsan, sampai akhirnya Allah tetapkan salat itu hanya 5 kali sehari semalam. Wal ghuslu minal janabah marrah, dan mandi dari janabah itu sekali saja. Janabah malam ini, bangun subuh mandi sekali, sudah suci. Wa ghuslul baul minats thawbi marrah, dan mencuci air pipis yang mengenai pakaian cukup sekali. Tak mesti harus 7 kali, cukup sekali. Hadis ini riwayat Abu Daud, dan sebagian ulama mendhaifkan. Secara makna hadis ini sahih, tapi secara sanad hadis ini dilemahkan oleh banyak ulama. Banyak ulama al-hadis. Dan ulama Syafi'iyah mengkiaskan baul itu, kencing itu dengan yang lainnya. Jadi najis yang lain juga dicuci dengan cara yang sama. Hanya sekali saja cukup, dan 3 kali afdal. Itu menurut pendapat fikih Syafi'iyah. Kemudian Al-Imam Al-Qadi kembali melanjutkan perkataannya. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat, dan jika khamar berubah secara sendirinya, hilang kadar khamarnya. Kadang suatu zat itu, satu benda itu cair, kalau dibiarkan lama dia akan berubah sendiri, akan hilang, tidak lagi mengandung khamar. Nah, sama juga dengan pakaian yang terkena najis, terutama air seni.
Sebagian ulama mengatakan jika pakaian dibiarkan terjemur tanpa dicuci, setelah sekian hari atau sekian lama hilang sendiri bekas-bekas kencingnya, aromanya dan sebagainya, itu sudah dihukumi suci. Tapi kan tidak mungkin kita setiap ada sesuatu yang kena pipis dibiarkan berhari-hari dahulu di luar. Pasti kita cuci, kita bersihkan. Tapi kalau karena dibiarkan saja hilang, itu sudah hilang hukum najisnya. Kalau di sini Al-Imam mengatakan wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Jika khamar itu hilang dia dengan sendirinya, berubah dengan sendiri, tidak lagi mengandung khamar, mungkin menjadi hanya seperti jus anggur saja yang tidak lagi khamarnya, maka itu suci. Kenapa demikian? Karena ulama Syafi'iyah menghukumi khamar itu najis. Menghukumi khamar itu najis. Maka di antara mereka ada yang mengatakan parfum yang ada alkoholnya najis, tidak boleh dipakai untuk salat dan sebagainya. Akan tapi pendapat yang lebih saya pilih kalau dalam masalah ini yang mengatakan khamar tidak najis. Dan di antara salah satu bukti dan dalilnya ketika turun firman Allah yang mengharamkan khamar. Ketika itu juga sahabat-sahabat yang di Madinah menumpahkan stok khamar tua yang ada di rumah-rumah mereka. Karena dahulu itu tua itu bagaikan persediaan minuman yang layaknya ada di rumah-rumah orang. Kalau datang tamu, datang Ustadz Imam berkunjung disebutkan khamar, datang kawan yang lain disebutkan khamar, mabuk bareng. Biasa dahulu. Dahulu bukan aib itu. Biasa mereka seperti itu. Dan ketika turun ayat yang mengharamkan, Allah haramkan secara bertahap. Ketika turun ayat yang mengharamkan secara tegas, mereka tidak sungkan-sungkan. Itu menunjukkan kekuatan iman mereka, sehingga mereka taat dan patuh terhadap semua ketetapan Allah. Kalau iman sudah tertanam dengan kokoh di hati, apapun yang Allah tetapkan tidak berat untuk melakukannya. Contoh sahabat, ada sahabat yang berkeliling rumah-rumah menyampaikan khamar itu telah diharamkan. Gentong-gentong khamar dituangkan di depan rumah mereka. Sampai-sampai di dalam Tafsir Ibnu Katsir dinukilkan beberapa riwayat, jalan-jalan gang-gang kota Madinah itu basah oleh khamar. Dan itu karena riwayatnya sahih, dan dahulu itu penduduk Madinah tidak semuanya beralas kaki. Kalau memang itu najis, tentu mereka akan menginjak-injak najis. Nah, itu salah satu dalil khamar tidak najis. Salah satu dalilnya peristiwa ketika penduduk Madinah, para sahabat menumpahkan khamar-khamarnya, tidak ada istilah, sayang kali ini kalau dibuang, jual aja lah ke Yahudi atau ke orang-orang musyrik. Tidak begitu. Jadi kalau taubat dari suatu perbuatan yang Allah haramkan, sarana-sarana yang haram itu juga mereka buang, mereka hancurkan, mereka hilangkan. Banyak contoh yang lain yang taubat misal dari biasa jadi biasa musisi, lalu taubat, jangan berpikiran dijual lah, ini peralatan-peralatan ini dibeli mahal dahulu dijual. Tidak demikian, dihancurkan biar tidak dimanfaatkan lagi oleh orang-orang untuk perbuatan yang terlarang tersebut juga. Seperti khamar, padahal bisa dipikirkan dijual, laku lumayan ini, uangnya bisa dimanfaatkan. Tapi tidak begitu sahabat dahulu. Mereka buang semuanya. Sebagai bukti mereka menerima dengan sepenuh hati ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengambil salah satu kesimpulan hukumnya khamar tidak najis. Kalau najis, tentu sahabat tidak akan membuang di depan rumah mereka, karena mereka keluar masuk rumah kadang tidak pakai sendal dan sebagainya, berjalan di gang-gang itu kadang tidak pakai alas kaki. Tidak semuanya seperti kita sekarang punya alas kaki. Nah, kemudian alas kaki mereka itu kadang mereka juga bawa sholat lagi ke masjid. Sahabat dahulu tetap pakai sendal, tetap pakai khuf, tetap pakai sepatu, tidak lepaskan. Kalau memang itu najis, terinjak-injak,
Sekarang hampir semua gang-gang kota Madinah basah oleh khamar. Itu pertanda tidak. Itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, yang lebih cenderung hati saya kepada pendapat tersebut dalam masalah ini. Kemudian al-Imam mengatakan wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Jika khamar itu dirubah dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya dengan harapan dia akan berubah sesuatu yang suci, maka itu tidak mensucikannya. Kata beliau, itu tidak mensucikannya. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang dimasukkan kita kembali kepada hukum yang beliau tetapkan. Khamar najis. Sesuatu yang dimasukkan kepada yang najis, maka dia ikut menjadi najis. Sudah bercampur dengan yang najis, maka menjadi najis. Maka itu tidak merubahnya suci. Apa contohnya? Khamar. Ini contoh dari saya saja dan dari penjelasan yang saya dengar. Contoh, banyak contohnya. Khamar dimasukkan gula biar lebih manis. Gula kan suci. Tidak akan merubah kenajisannya. Dimasukkan misalnya susu creamer berlebih nikmat, tidak akan merubahnya. Ini yang ingin dijelaskan oleh al-Imam dalam masalah ini. Ini yang ingin beliau jelaskan, karena khamar itu akan tetap dalam kenajisannya. Itu kalau mengambil pendapat khamar itu najis. Kemudian beliau melanjutkan di fasal berikut, kata beliau faslun. Nah, ini pembahasannya sebenarnya khusus buat wanita muslimah ini. Para ummahat, para akhwat mungkin lebih menyimak dengan baik. Para suami bisa nanti menyampaikan, menceritakan kepada para istri. Kata beliau faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima. Fasal yang menjelaskan dan keluar dari kemaluan wanita atau organ intim wanita 3 jenis darah. Ini pembahasan khusus wanita. Kata beliau, yang biasa keluar dari organ intim wanita itu 3 jenis darah. Tapi laki-laki juga harus tahu. Jadi kalau ada keluar darah, jangan salah paham atau jangan keliru dalam memahaminya. Damul haid, yang pertama damul haid, darah haid. Yang kedua wan nifas, darah nifas. Wal istihadah, dan yang ketiga darah istihadah. Nah, ini 3 jenis darah yang keluar dari organ intim wanita. Lalu beliau menjelaskan satu persatu. Fal haidu huwa ad-damul khariju min farjil mar'ati ala sabil sihha min ghairi sababil wiladah. Kata beliau, maka darah haid itu adalah darah yang keluar dari organ intim wanita dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit, bukan karena sebab melahirkan. Min ghairi sababil wiladah wa launuhu aswad muhtadim, dan warnanya hitam dan muhtadim itu hangat. Ya tentu wanita yang bisa tahu rasanya hangat. Ladza diiringi dengan rasa sakit, perih, nyeri pada wanita yang merasakannya tentunya. Nanti silakan antum tanyalah kepada keluarga di rumah, kepada istri dan sebagainya. Perkataan al-Imam yang mengatakan bahwasanya darah haid itu darah yang keluar dari organ intim wanita dalam kondisi sehat dan bukan karena sebab wiladah. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkisah, kharajna la nara illa al-hajj. Kami keluar, kami tidak melihat. Maksud la nara la nuridu illa al-hajj. Kami tidak menginginkan kecuali haji. Maksud beliau ini ketika haji wada, keluar dari kota Madinah bersama Rasulullah dan rombongan kaum muslimin menuju Mekah, tidak ada yang kami inginkan melainkan untuk melaksanakan ibadah haji. Falamma kunna bi saraf hitu. Tatkala kami berada di suatu tempat yang disebut dengan saraf, aku pun haid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah menemuiku.
wa ana abki, dan dia mendapati aku sedang menangis. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, malak, ada apa denganmu? Ini pertanyaan Aisyah kepada istrinya. Anafisti, apakah engkau haid? Aisyah menjawab, na'am. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini, yaitu haid ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan terhadap anak-anak gadis Nabi Adam, yaitu terhadap wanita-wanita. Allah tetapkan siapapun dia, selama dia dalam kondisi sehat normal, tidak ada gangguan kesehatan, dia akan mengalami haid. Allah tetapkan demikian. Lalu kata Rasulullah kepada Aisyah ini menangis. Dia khawatir berarti dia tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya. Apa kata Rasulullah? Faqdi ma yaqdil haj. Tunaikanlah apa yang biasa ditunaikan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Ghairu alla tatufi bil bait. Selain tawaf di Ka'bah. Jadi semua silakan, tawaf tidak boleh. Itu saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah tentang darah yang keluar normal. Karena Aisyah bukan dalam keadaan nifas, bukan melahirkan, dia sehat saja muncul darah, dan itu darah haid. Dan Rasulullah yang bertanya, apakah engkau dalam keadaan haid? Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian perkataan al-imam yang mengatakan muhtadim walaunu aswadu muhtadim ladza, warna darah haid itu hitam kemudian hangat dan juga diiringi rasa nyeri. Maka ulama Syafi'iyah mengambil kesimpulan hukum ini dari hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari Fatimah bintu Abi Hubaysh. Fatimah bintu Abi Hubaysh, bahwasanya Fatimah ini tustahad, yaitu beliau haid. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadanya, idza kana damal haidah, apabila itu darah haid, fa innahu damun aswad yu'raf, maka sesungguhnya darah haid itu darah yang berwarna hitam, yu'raf, diketahui oleh, terutama oleh wanita, dia bisa membedakan mana darah haid dan tidak, hitam darahnya. Fa idza kana dzalika, maka jika yang keluar itu seperti itu, kata Rasulullah, fa amsiki 'anis shalah, maka tahanlah dari salat, jangan engkau melaksanakan salat. Darah haid yang keluar maka tidak boleh salat. Fa idza kana al-akhar, jika yang keluar itu darahnya tidak seperti itu, tidak merah, hitam, berbau tidak sedap, kemudian juga diiringi rasa nyeri dan sebagainya, kemudian juga hangat, tidak seperti itu, maka fatawaddai wa shalli, wudu'lah dan salatlah, karena berarti darah istihadah. Fa innama huwa irqun, maka sesungguhnya itu darah penyakit. Darah mungkin saja ada penyakit di rahim dan sebagainya. Darah penyakit, ada gangguan kesehatan, nah, boleh jadi itu. Ini yang dinasihat atau dianjurkan oleh Rasulullah kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh. Dan dari sini para ulama mengatakan darah haid itu bentuk warnanya hitam. Rasulullah yang menjelaskannya kepada sahabiyah ini. Kemudian al-imam sampai jam berapa waktu? Nanti ingatkan anak kalau masuk waktu Isya ya. 40. Baik. Al-imam berkata, wan nifas. Tadi yang pertama darah haid, kemudian yang kedua darah nifas. Yang kedua darah nifas. Wad damul khariju akibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan atau bersamaan dengan melahirkan. Sebagian ulama mengatakan termasuk darah di awal-awal ketika akan melahirkan. Kalau jika keluar darah sudah dihukumi darah nifas. Sebagian ulama berpendapat demikian. Kalau di sini dikatakan darah yang keluar setelah melahirkan.
Ini darah nifas. Wal istihadah, darah istihadah huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haid, darah yang keluar di selain hari-hari haid. Seorang wanita yang sudah jelas hari-hari haidnya, misalnya biasa haid di setiap awal bulan, hampir sama dengan gajian suaminya, antara tanggal 1 sampai tanggal 7 darah haid. Setiap bulan keluar darah haidnya. Jadi kalau setelah itu masih ada darah keluar, maka itu bisa jadi dihukumi darah istihadah. Perhatikan di sini perkataan al-Imam, huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Darah yang keluar di luar hari-hari haid dan nifas. Ini pembahasannya panjang kalau dalam masalah haid dan nifas. Haid, nifas, istihadah ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, nah ini juga hadis yang tadi sudah kita baca, sama dalilnya hadis Fatimah bintu Abi Hubeish. Ketika beliau datang ke Nabi, beliau khawatir apakah darahnya darah haid atau darah istihadah. Dia bertanya kepada Nabi, apakah dia harus meninggalkan salatnya? Maka Rasulullah menjelaskan kepadanya, innama dzalika irq. Sesungguhnya itu adalah irq. Jika darah yang keluar itu di luar waktu hari kebiasaan haidnya, kemudian juga sifatnya tidak seperti sifat darah haid, apa kata Rasulullah? Innama dzalika irqun wa laysa bil haidah. Kalau demikian berarti itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidah, jika datang waktu haid, fatrukis shalah, tinggalkan salat, tidak boleh menunaikan salat. Fa idza dhahaba, jika haidnya sudah pergi, qadruha fa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dama wa shalli. Jika itu keluar di waktu yang haidnya telah pergi, darah masih ada keluar, maka cuci darah yang keluar tadi, cuci organ intimnya juga dicuci, kemudian tunaikan salat. Jika darah itu keluar di luar hari-hari kebiasaan haidnya, berarti darah istihadah. Dan ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu bedanya. Kalau dia di hari-hari haid dan darahnya juga darah haid, ya itu berarti haid. Tinggalkan salat, tidak boleh puasa, kemudian juga tidak boleh melakukan hal-hal yang terlarang bagi wanita yang haid. Ada yang disepakati oleh para ulama, tidak boleh puasa, tidak boleh salat, tidak boleh bergaul dengan suami. Adapun baca Al-Qur'an, di situ pembahasannya cukup panjang, khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, tapi tidak dengan memegang mushaf. Ada yang mengatakan silahkan membaca mushaf dengan alas. Sebagian ada yang berpendapat demikian, menyentuhnya. Sebagian lagi boleh membaca dengan hafalan. Banyak penjelasan luas dalam masalah ini, dalam masalah wanita haid membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti ketika haid wanita itu sama sekali berhenti dari mengingat Allah. Ini keliru. Kadang sebagian wanita muslimah ketika datang waktu haid tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, yaitu dengan melihat ke mushaf, menyentuh mushaf. Akhirnya sama sekali lupa dia, maka futur jadinya ketika itu 6 hari 7 hari sama sekali futur, sama sekali terasa hampa, terasa kosong ruh. Kenapa? Karena tidak melakukan aktivitas keagamaan yang tetap menjaga dia tetap dekat kepada Rabbnya. Padahal tidak ada larangannya dia mendengarkan Al-Quran. Apalagi masa kita sekarang, dahulu di masa Rasulullah tidak ada handphone, tidak ada radio, tidak ada alat-alat media elektronik yang dengannya kita tetap bisa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Sekarang Allah mudahkan. Wanita-wanita muslimah tetap bisa menjaga hati mereka agar tetap dekat dengan Rabbnya. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan berbagai ceramah-ceramah, pengajian-pengajian ustaz-ustaz, atau dia tetap berzikir, mengucapkan berbagai zikir, doa. Banyak yang bisa dilakukannya. Maka keliru jika betul-betul melepaskan diri dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini tidak tepat yang seperti ini. Kemudian Al-Imam
melanjutkan perkataannya, kata beliau, wa aqallul haidi yaumun wa lailah. Dan waktu haid yang paling sedikit itu adalah sehari semalam. Itu paling pendek, paling sedikit. Sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yauman. Sebagian ulama mengatakan tidak ada batas. Kalau memang darah yang keluar sifat-sifatnya masih seperti darah haid, berarti masih dihukumi haid. Tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan 15 hari, termasuk salah satunya ulama mazhab Syafi'i. 15 hari maksimal. Ghalibuhu sittun aw sab'un. Pada umumnya kebanyakan wanita itu masa haidnya 6 hari atau 7 hari. Itu pada umumnya. Pada umumnya 6 hari atau 7 hari. Kemudian beliau mengatakan wa aqallun nifas lahzatun. Dan waktu yang paling pendek untuk nifas itu lahzah. Lahzah itu waktu yang sangat singkat. Hanya beberapa saat saja, tidak sampai sehari. Itu yang paling pendek. Nah, apa ada atau tidak? Wallahu a'lam. Yang tak ada seperti itu atau tidak. Wa aktsaru sittuna yauman. Dan yang paling banyak 60 hari. 60 hari. Kemudian yang pendapat yang paling di sini beliau katakan wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan ini pendapat yang paling banyak dikuatkan oleh para ulama. Wa ghalibuhu arba'una yauman. 40 hari. Pada umumnya rata-rata wanita nifas 40 hari. Ada yang sebelum 40 hari sudah betul-betul suci, berarti dia suci dari nifasnya. Ada yang sebagian ulama mengatakan kalau lebih 40 hari masih keluar darah, maka dihukumi darah istihadhah. Tapi di sini Al-Imam Abu Syuja mengatakan maksimal 60 hari. Maksimal 60 hari. Ini berkaitan dengan nifas. Lalu beliau menjelaskan masa suci. Wa aqallut tuhri bainal haidatain 15 yauman. Dan masa yang paling pendek, masa suci yang paling pendek di antara dua waktu haid, dari haid pertama ke haid bulan berikutnya itu, masa suci yang paling pendek itu 15 hari. Itu berarti kalau haidnya 15 hari. Wanita yang haid rutin teratur di awal bulan, tanggal 1 dia haid sampai tanggal 15. Kemudian haid berikutnya tanggal 15 bulan depan. Berarti dia sucinya hanya 15 hari. Dan itu menurut Al-Imam Abu Syuja, Al-Hafiz Abu Syuja, itu adalah masa suci di antara dua haid itu yang paling sedikit 15 hari. Kenapa? Karena tadi beliau mengatakan haid yang paling lama itu adalah 15 hari. Berarti masa suci yang paling pendek juga 15 hari. Wala hadda li aktsari. Dan tidak ada batas untuk masa suci yang paling panjang. Boleh jadi kalau yang tidak ada haid lagi ya sepanjang hari suci terus selamanya. Kalau yang haidnya hanya 1 hari berarti 29 hari suci terus. Ini yang beliau maksud dengan tidak ada batas untuk yang paling banyak berapa hari sucinya. Kalau memang tidak haid lagi seperti wanita yang sudah menopause, maka dia suci terus, atau wanita yang dalam kondisi hamil tentu tidak ada haid selama dia hamil, maka dia suci terus. Nah, ini yang ingin beliau tekankan dalam perkataan beliau ini. Lalu beliau mengatakan wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah 9 sinin. Dan usia yang paling muda, yang paling sedikit seorang wanita itu haid adalah ketika dia berumur 9 tahun. Ini yang paling pendek. Sepertinya sudah masuk. Belum? Sudah masuk ke Isya. Ya, baik. Kita tutup sesi pertama ini. Ingat nanti perkataannya sampai wa aqallu zamanin tahid. Dan yang paling pendek masa waktu mulai haid itu ketika wanita berusia 9 tahun. Nah, sampai di sini nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd.
Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tersisa sedikit pembahasan yang akan kita baca di malam hari ini. Tadi kita terhenti sampai perkataan Al-Hafidz Abu Syuja' wa aqallut tuhuri bainal haidatain 15 yawman, dan masa suci yang paling sedikit atau paling pendek di antara dua waktu haid itu adalah 15 hari, wala hadda li aktsari, dan tidak ada batas atau ketentuan untuk waktu yang paling banyaknya berapa hari. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah 9 sinin, dan usia yang paling sedikit wanita itu mulai mengalami haid ketika berusia 9 tahun. Dari mana pendapat ini? Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ketentuan ini didapatkan dari fakta atau uruf kebiasaan wanita yang ada. Yaitu rata-rata umur usia 9 itu sudah ada. Usia 9 sudah ada yang haid, itu rata-rata. Ya. Kemudian juga di antara hadis yang dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman." Ini batas paling lamanya kita tentang batas nifas. Ya. Bahwasanya wanita yang nifas itu mereka mengalami nifasnya itu 40 hari. Ini perkataan Ummu Salamah, dan itu bukan berarti itulah batasnya. Nah, ini penjelasan ulama Syafi'iyah. Itu pada umumnya. Berarti ada yang sedikit dan ada yang lebih banyak. Ini yang mereka dalilkan dalam masalah ini berkaitan dengan waktu nifas. Kemudian tentang haid, usia pertamanya itu berapa? Itu berdasarkan apa yang fakta yang ada, urf yang terjadi atau kebiasaan terjadi pada wanita. Kemudian beliau mengatakan, wa aqallul hamli 6 ashhur. Usia kehamilan yang paling pendek itu adalah 6 bulan. Dan ini juga tidak ada dalil tapi berdasarkan urf yang terjadi. Usia kehamilan yang paling pendek itu 6 bulan. Jadi di 6 bulan ada wanita sudah lahir anaknya. Ya, tentu kalau bahasa kita mungkin prematur, butuh perawatan khusus yang seperti itu. Wa aktsaruhu. Nah, di sini mungkin ada pendapat dari al-Imam yang agak aneh bagi kita. Wa aktsaruhu 4 sinin, dan usia kehamilan yang paling lama itu 4 tahun. 4 tahun, wallahu alam, entah mungkin pernah terjadi dahulu itu, entah bagaimana usia kehamilannya, wallahu alam. Beliau menghukumi berdasarkan apa yang pernah terjadi. Tentu dahulu tidak ada pemeriksaan seperti sekarang. Kalau sekarang ada pemeriksaan, ketika ada wanita yang mengaku hamil itu sudah 2 tahun dengan peralatan canggih, oh ini usia janinnya baru 8 bulan atau baru 7 bulan. Kok ngaku-ngaku sudah 2 tahun? Dahulu kan tidak ada. Tidak bisa seperti itu. Tapi dahulu ketika ada yang mengaku seperti itu, wallahu alam. Maka beliau pun mengatakan wa aktsaru 4 sinin. Dan yang paling lama 4 tahun kehamilan. Lahir sudah langsung bisa jalan bayinya. Kalau 4 tahun itu. Seperti itu rata-rata. Wa ghalibuhu, lalu beliau menjelaskan, dan pada umumnya lama usia kehamilan itu, kata beliau, wa ghalibu 9 ashhur. Pada umumnya 9 bulan, itulah normalnya. Pada umumnya 9 bulan. Ada yang paling sedikit terjadi yaitu 6 bulan. Ada yang paling lama 4 tahun. Nah, kemudian hal-hal yang seperti ini memang disebutkan tidak ada dalil. Itu berdasarkan apa yang terjadi saja. Dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat. Tidak ada dalil yang khusus yang menyebutkan tentang itu.
Lalu kalau sekarang tentu secara medis ilmu kedokteran yang sudah canggih, setiap ada pengakuan-pengakuan misalnya hamil udah lama, bisa diperiksa, bisa dicek kebenarannya atau tidaknya. Atau misalnya ada yang mengaku-ngaku hamil, tiba-tiba hamil, kan ada tuh kejadian tiba-tiba hamil, akhirnya dites DNA ternyata dihamili oleh orang terdekat. Kalau orang-orang dahulu mungkin tuh dihamili jin katanya tuh, dihamili, ngakunya seperti itu, dihamili jin, padahal dihamili oleh setan. Ya betul, setan manusia, setan dalam bentuk manusia yang menghamilinya. Na'udzubillah. Baik, malam hari ini cukup sampai di sini materi kita, materi dari matan Abu Suja. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan, mungkin ada di antara ikhwah atau di antara ummahat, ibu-ibu di belakang, ada pertanyaan silakan ditulis di kertas dan diedarkan ke depan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, mau bertanya tentang hukum kencing dan kotoran kucing Ustaz. Apakah tergolong najis? Karena anak ada mendengar penjelasan dari Ustaz Sunnah juga bahwa kotoran dan kencing kucing bukanlah najis. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, mengenai kencing dan kotoran kucing ini sebenarnya masalah khilaf di antara para ulama, apakah dia najis atau tidak. Dan ustaz yang mengatakan tidak najis tentu dia lebih menguatkan pendapat yang mengatakan tidak najis. Dan kalau ditanya pun saya, yes, karena memang kuat alasan dan dalilnya, maka saya pun lebih cenderung kepada pendapat seperti itu. Bahwasanya kotoran kucing tidak najis, tapi bukan berarti semua yang tidak najis itu tidak kotor. Sebaliknya, tidak semua yang kotor itu najis, dan bukan berarti semua yang najis itu juga kotor. Nah, contoh, banyak hal-hal yang kotor dia tidak mesti najis, termasuk ini juga. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan bahwasanya kucing itu minat tawafina bainakum, adalah termasuk binatang yang biasa hidup di antara kalian, di antara manusia. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan, maka binatang-binatang yang biasa hidup di antara manusia, Allah tidak menghukuminya, syariat tidak menghukuminya kotoran-kotoran yang najis, karena itu akan menyulitkan bagi manusia. Ya, termasuk kucing, biasa hidup di rumah, tidur di atas, biasa saja dia bersama manusia. Kadang tuannya, pemiliknya tidur, dia datang pula, ikut pula tidur situ, hangat dekat tubuh tuannya. Kalau memang bagian-bagian itu dari tubuhnya itu najis, sisa-sisa kotorannya kadang ada dan sebagainya, itu akan menyulitkan. Jadi pendapat itu cukup kuat yang mengatakan tidak najis. Tapi yang mengatakan najis juga ada pendapatnya. Ada juga pendapat yang mengatakan kotoran kucing itu najis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini masalah khilaf di antara para ahlul ilmi. Adapun ustaz yang mengatakan tidak najis, tentu beliau lebih cenderung kepada pendapat tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang lamanya masa nifas. Tadi sudah disinggung. Kalau penulis mengatakan masa nifas paling pendek 30 hari. Kemudian paling lama 60 hari kata beliau. Tadi salah 30 hari tadi ya. Paling pendek 60 hari. Pada umumnya kata beliau, kebanyakan wanita itu pada umumnya 40 hari masa nifasnya. Nah, kalau di sini tanyakan tentang lamanya masa nifas seorang perempuan setelah melahirkan itu berapa lama Ustaz? Apakah benar 44 hari
Atau apakah boleh ketika baru 30 hari tetapi darah berhenti, apakah boleh bersuci? Nah, ini sebenarnya tadi disinggung. Kalau mayoritas ulama mutakhirin sekarang itu mengatakan pada umumnya wanita nifas 40 hari. Dan bisa lebih pendek dari itu. 15 hari sudah terhenti. Kalau tadi pendapat dari imam bahkan satu lahdzah, bukan 30 hari. Lahdzah, sesaat saja nifas. Sebentar saja, kalau sudah berhenti berarti suci. Tidak ada lagi darah. Karena mungkin beda-beda wanita itu, luka di rahimnya beda-beda. Ada mungkin wanita yang sehari 2 hari sudah tidak ada lagi darah keluar. Maka berarti suci. Tapi pada umumnya masa nifas wanita itu 40 hari. Masa nifas wanita 40 hari. Kalau menurut Imam Abu Syuja ada yang lebih 40 hari. Bisa 60 hari katanya. Itu masa maksimalnya. Dan yang paling pendek hanya beberapa saat saja, tidak sampai sehari. Nah, berarti tidak ada patokan waktunya. Tapi rata-rata 40 hari. Kalau 15 hari atau 30 hari sudah suci, sama sekali tidak ada keluar lagi darah nifas, maka suci dan dia harus bersegera bersuci. Mandi untuk bersuci dari hadas besar tersebut. Setelah itu wajib baginya menunaikan salat, menunaikan kalau dalam bulan Ramadan berpuasa, kemudian juga boleh baginya untuk melayani suaminya. Nah, ini yang berhubungan dengan masa nifasnya wanita yang baru melahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Ya, baik. Ya. Sekarang betul-betul memang dimakan babi atau tidak? Tapi kan prasangka. Terlihat babi memakannya, berondolan itu dimakan babi. Itu pertama. Kalau tidak terlihat, maka itu prasangka. Memang pada umumnya biasanya babi memakannya. Tapi tidak pasti apakah yang itu yang dimakan. Ini alasan pertama. Ya. Hukum dalam Islam itu dibangun, ditegakkan di atas fakta, di atas dalil, bukti, hujjah yang benar, tidak di atas prasangka. Ya, tidak di atas prasangka. Itu satu. Sama tadi saya contohkan, kita tinggal bertetangga dengan orang-orang yang ada anjing. Kita tahu anjing itu suka menjilat-jilat sesuatu. Nah, kemudian mazhab Syafi'i memang menajiskan sama dengan anjing, bahkan lebih berat. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan tidak najis. Tidak najis jilatan babi. Itu satu. Itu yang kedua alasannya. Kemudian berondol itu ketika dia dijilat, kalau memang betul terlihat, betul, tahu kita itu yang dijilat, dimakannya dan sebagainya. Kemudian dari pendapat ini jangan diambil. Tapi rata-rata yang diambilkan yang tidak terlihat, prasangka saja. Dan itu tidak memberikan hukum yang tegas, yang tetap dalam masalah ini. Maka boleh diambil dalam masalah itu berondolnya, dan tidak dihukumi najis. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tunggu dulu. Cukup, Bapak? Ya, baik, silakan. Baik. Darah penyakit atau istihadah. Pertanyaannya, apakah tetap wajib sholat atau tidak? Jawabannya tetap wajib sholat. Seorang wanita yang telah selesai hari-hari haidnya, lalu tetap ada darah yang keluar, dan darah itu bukan darah haid, tentu dia hafal betul sifat-sifat ciri-ciri darah haid yang bisa keluar dari tubuhnya. Kemudian batasnya seorang wanita
itu yang sudah teratur. Kalau dia 6 hari masa haidnya rutinnya, setelah 6 hari yang ketujuh masih ada juga darah keluar, berarti itu darah hukumnya darah istihadhah. Dia mandi, bersuci, mandi dari hadas besar, kemudian setiap kali mau sholat dia membersihkan sisa darah yang ada di organ intimnya. Kemudian kalau takut menetes, pakai pembalut dan dia sholat, tetap sholat. Nah, tadi juga ada hadis yang disinggung tentang itu. Kata Rasulullah, kalau bukan seperti itu, berarti itu darah istihadhah. Ada tadi disebutkan hadisnya juga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Masih ada. Baik, terakhir satu lagi. Ya. 40 hari. Ya. Pertanyaannya? Baik. Ya. Menjelaskan antum bawakan penjelasan ini. Antum bawakan. Ya, antum bawakan penjelasan. Sebenarnya ini mudah. Kalau anda bacakan yang berbahasa Arabnya, kalau antum mau, tinggal ketik matan, terjemahan matan Abu Suja ada. Cuma kalau di matannya tidak ada dalilnya. Matan itu artinya isi singkat saja. Itu ada. Dan ini adalah kitab mazhab Syafi'i. Perlihatkan saja. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu ini sebenarnya 40 hari atau lebih, tergantung batas sucinya. Kapan memang darahnya sudah berhenti, berarti dia suci, wajib segera mandi, tidak boleh menundanya. Wajib dia segera mandi dan dia tunaikan kewajibannya kepada Allah, salatnya. Kalau memang itu di bulan Ramadan dan dia sanggup berpuasa, dia berpuasa. Kalau tidak sanggup karena ada bayi dan dia juga menyusui, maka dia boleh tidak berpuasa dan bayar fidyah. Sebagian pendapat mengatakan qada juga. Jelaskan. Tentu mereka melakukan karena ketidaktahuan mereka terhadap syariat kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ada terjemahannya. Tinggal antum ketik saja terjemahan matan Abi Suja. Itu muncul semuanya. Ya, muncul semuanya seperti itu. Nah, kalau mau detail, misalnya setiap masalah yang dijelaskan, alhamdulillah kita dimudahkan sekarang. Dahulu untuk mendapatkan berbagai penjelasan harus buka berbagai kitab, cari kitab. Sekarang kitab-kitab itu sudah ada semuanya, di-upload oleh orang-orang yang memang ingin menyebarkan ilmu. Padahal kalau mau, mungkin kitab itu harus butuh ruangan besar. Saya sempat terbeli selama di Madinah itu cuma 3 lemari kitab. Cuma sempat terbeli segitu. Tapi kan tidak semua kitab-kitab ulama yang itu pun belum terbaca semuanya. Yang namanya kuliah sistem klasikal itu, guru menjelaskan poin-poinnya saja. Silakan baca sendiri, silakan cari. Nah, ternyata sekarang itu banyak aplikasi, selain aplikasi juga ada kitab-kitab yang tidak sempat terbeli, tinggal download PDF-nya. Sama persis halamannya dengan cetakan. Misal di situ cetakan Darut Tauhid atau cetakan Darul Ma'rifah. Lihat kitab asli sama halamannya, sama persis. Karena memang yang namanya PDF kan diambil dari kitab aslinya. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaannya. Tergantung kadang cetakan ke berapa, tahun berapa diterbitkan. Nah, banyak kemudahan sekarang. Yang tidak paham bahasa Arab, ternyata banyak bahasa Indonesianya juga ada. Dan matan Abu Suja ini ada bahasa Indonesia. Kemudian tapi tidak ada dalil-dalilnya. Karena memang perkataan Imam Abu Suja itu hanya poin-poin tentang fikih saja. Dalilnya jelas oleh para ulama Syafi'iyah yang lainnya. Dalil-dalilnya. Nah, sebagian ulama Syafi'iyah tidak begitu ketat membawakan hadis-hadis. Ada beberapa hadis-hadis dhaif tetap mereka bawakan. Dari situlah butuh sekali kadang ustaz seperti anak harus cek lagi hadis tersebut. Beberapa perkataan ulama, ini hadis, tadi ada hadis tidak disebutkan itu dhaif, tapi ternyata dicek banyak sekali ulama yang mendhaifkannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka tinggal baca, tinggal
perlihatkan saja. Ya. Baik, mungkin itu saja. Sudah jam 8:30. Masih ada yang mau bertanya? Baik, satu pertanyaan terakhir. Ya. Ya. Baik, pertanyaannya wanita yang melahirkan dengan cara sesar, apakah ada waktu nifasnya? Kalau memang ada keluar darah setelah dia melahirkan, berarti ada masa nifasnya. Dan yang saya tahu ada, karena salah seorang anak saya dahulu lahir itu dengan cara operasi sesar, dan istri juga ada darah yang keluar darah nifasnya. Itu anak yang keempat. Anak pertama, kedua, ketiga normal, anak keempat terpaksa dioperasi di sesar, dan tetap ada darah nifas yang keluar. Berapa lama? Ya tergantung pada wanita, beda-beda kondisi, beda-beda keadaan. Maka ditanya ada. Kalau memang ada yang keluar darah, dihukumi darah nifas. Kalau tidak ada, berarti tidak pakai nifas. Nah, itu yang terjadi. Tapi pengalaman ya dari keluarga, dari istri itu ada. Tidak tahu kalau pada wanita lain, karena mungkin kasus berbeda-beda. Ya, kalau memang ada, dihukumi sebagai darah nifas. Kalau tidak ada, berarti tidak nifas. Itu saja. Karena tadi juga penjelasan dari Al-Imam, masa nifas yang paling pendek lahzah. Lahzah itu saat saja. Mungkin hanya keluar sebentar. Lalu kalau tidak ada keluar dalam waktu yang lama dan kemudian tidak ada keluar sama sekali setelah itu, maka berarti sudah selesai nifasnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin hanya ini kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.